Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab As-Shalah, dan tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan Shalatul Kusuf. Salat gerhana. Salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Ya, Syekh mengatakan, idza khasafal qamar wa kusifati syamsu ustuhibba an yunada as-salatu jami'ah. Apabila terjadi gerhana bulan wa kusifati syamsu dan gerhana matahari, maka dianjurkan untuk menyeru as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini jamaah sekalian, artinya as-salatu jami'ah. Mari hadir salat berjamaah. Dari Abdullah bin Amr, qala, beliau mengatakan, lamma kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Jadi ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka dikumandangkan, ya, inna salata jami'ah. Jadi jamaah sekalian, gerhana yang terjadi di zaman Nabi itu gerhana matahari. Gerhana matahari, dan itu bertepatan dengan kematian putra beliau. Siapa jemaah? Ibrahim. Dan hikmah, ya, terjadinya gerhana tersebut jemaah untuk membantah anggapan orang-orang jahiliyah di mana dulu mereka punya keyakinan bahwa terjadinya gerhana itu karena apa? Kematian atau kelahiran seorang. Maka Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ketika terjadi gerhana matahari bertepatan dengan kematian putranya. Maka Nabi ingin menjelaskan bahwasannya terjadinya gerhana itu bukan karena kelahiran atau kematian seseorang. Beliau menjelaskan bahwasanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tujuannya untuk menakut-nakuti hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara apa? Hikmah ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ijtama'a an-nasu fil masjidi shalla bihimul imamu raq'ataini ala nahwi ma ja'a fi hadzal hadis. Maka apabila jamaah sudah berkumpul di masjid, shalla bihimul imamu raq'ataini, maka seorang imam hendaklah ia salat
mengimami mereka 2 rakaat sholat. Jadi ingat jumlahnya 2 rakaat. Ala nahwi ma jaa fi hadzal hadis, bagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, khasafati syamsu fi hayatin Nabi. Terjadi gerhana matahari ketika Nabi masih hidup. Fa kharaja il masjid, maka Nabi pun keluar ke masjid. Ya. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi segera keluar pergi ke masjid. Sehingga ini juga jamaah sekalian salah satu petunjuk. Kalau terjadi gerhana matahari, maka bersegeralah datang ke masjid. Bersegeralah datang ke masjid. Dan ini juga bantahan bagi sebagian orang yang justru mereka kadang kumpulnya di kafe atau di sebagian tempatnya untuk mengabadikan momen-momen terjadi gerhana. Itu keliru. Yang Nabi contohkan adalah datang ke masjid, bukan datang ke kafe, bukan datang ke pantai, bukan, ke masjid. Fasafan nasu wara'ahu, maka para jamaah pun membuat saf di belakangnya. Fakabbara faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan. Maka Nabi pun bertakbir dan beliau membaca surat dengan qiraah yang panjang. Thumma kabbara, kemudian beliau bertakbir, faraka'a, kemudian ruku. Ruku'an tawilan, dengan ruku yang panjang. Jadi bacaan suratnya panjang, ruku'nya panjang. Thumma qala, kemudian beliau pun membaca sami Allahu liman hamidah. Faqama wa lam yasjud. Nabi berdiri tapi enggak sujud. Nabi berdiri tapi tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan, kemudian membaca surat kembali, Fatihah kemudian surat. Hiya adna minal qira'atin ula, tapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Tapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Thumma kabbara, kemudian bertakbir, wa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang. Wa huwa adna minar ruku'il awal, tetapi lebih pendek daripada ruku yang pertama. Berarti berdiri, ruku, sami Allah, berdiri, baca Fatihah, surat lagi, ruku. Berarti rukunya 2 kali. Dalam satu rakaat ruku 2 kali. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamdu. Ya. Berarti yang pertama cuma sami Allahu liman hamidah. Yang kedua baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Thumma sajadah, kemudian sujud. Thumma qala fi raqatil akhirah mithla dzalika, kemudian beliau membaca di rakaat yang terakhir seperti tersebut. Sama seperti rakaat yang pertama. Fastakmala arba'a rakaat, maka Nabi menyempurnakan 4 rakaat. Fi arba'i sajadat, dengan 4 sujud. Jadi 4 ruku, 4 sujud. 4 ruku, 4 sujud. Jumlah rakaatnya berapa? 2. Rukunya ada 4, sujudnya ada 4. Jelas ya? Ruku ada 4, sujud ada 4. Kan? Benar kan?
Rakaat pertama rukunya 2 kali. Sujud 2 kali kan jelas. Sujud kan 2 kali. Rakaat kedua ruku 2 kali, sujud 2 kali. Lalu sujud biasa. Wan jalati syamsu qabla an yansari. Jadi matahari sudah muncul sebelum sholat selesai. Dan ini juga faidah bahwasannya tidak masalah. Dalam artian sholat sudah selesai atau dalam artian sholat belum selesai, matahari sudah muncul, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak harus kemudian apa? Sholat itu diakhiri sebelum matahari muncul, enggak harus. Yang penting intinya mulainya ketika terjadi gerhana seperti itu. Ya, kemudian masalian dianjurkan setelah sholat untuk berkhutbah. Yusannu lil imami idza sallama minas sholati, disunahkan bagi seorang imam ketika setelah salam ya, untuk berkhutbah di hadapan jamaah. Faya'idhuhum wa yudzakiruhum, ya, memberikan mau'idhah untuk mereka, pelajaran, mengingatkan mereka. Wa yakhutsahu 'alal 'amali shalih, dan menganjurkan mereka untuk beramal soleh. Ya. Dan ini dilakukan oleh seorang imam, sehingga seorang imam sholat gerhana dia harus paham. Selain memberikan pelajaran, ya, kemudian memberikan tadzkir tentang hari kiamat, tentang azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu diingatkan untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Ya. Nah, di antara hal yang ditakutkan oleh Nabi ketika terjadi gerhana, beliau khawatir kalau hari tersebut terjadi hari kiamat. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jemaah. Padahal hadis-hadis tentang kapan terjadi hari kiamat sudah disampaikan. Bahkan asratus sya'ah, ya, tanda-tanda sebelum terjadinya pun ya, beliau sudah sampaikan. Tetapi beliau khawatir, jangan-jangan terjadi hari kiamat. Jadi artinya masalahnya hari kiamat itu kapan terjadinya suatu yang rahasia. Dan apakah kemudian tanda-tanda itu harus terjadi? Ya. Apakah kemudian mungkin tidak hari kiamat itu terjadi sebelum tanda-tanda yang disampaikan itu terjadi? Dajjal belum muncul, besok terjadi kiamat, mungkin tidak, jemaah? Mungkin tidak. Hah? Mungkin tidak. Kan di antara asratus sa'ah itu apa? Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa belum turun, Dajjal belum muncul. Tapi mungkin tidak besok kiamat. Ya, itu pertanyaannya. Mungkin tidak, jemaah? Gak mungkin. Nah, terus gimana? Berarti kita masih berkeyakinan kiamat masih jauh. Jawabannya ini hal yang gaib. Tapi ketika melihat peristiwa ini, Nabi itu khawatir kalau ketika waktu tersebut terjadi kiamat. Jadi artinya ya mungkin saja, jemaah. Karena itu hal yang gaib. Ya. Tetapi antara satu hadis, kita yakin antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak mungkin saling bertentangan. Tidak mungkin. Ketika Nabi menyampaikan bahwasanya tanda hari kiamat itu munculnya Dajjal, berarti memang itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Musa akan turun, itu akan terjadi. Tetapi sekali lagi, jemaah, dengan
dengan belum munculnya Dajjal, kemudian Nabi Isa, bukan berarti kemudian kiamat masih jauh. Ini jangan sampai kemudian kita punya pikiran seperti itu. Oh, santai saja, kiamat masih jauh. Kenapa? Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun. Jangan. Kenapa? Karena terjadinya hari kiamat sesuatu yang baik. Nabi pun kadang khawatir. Dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khasafati syamsu. Beliau salat ketika di hari terjadi gerhana matahari. Tsumma dzakarat sifat shalah, kemudian Ibunda Aisyah bercerita tentang tata cara salatnya Rasulullah. Qalat, maka beliau mengatakan tsumma sallam, kemudian Nabi salam, waqad tajallati syamsu, dan matahari sudah muncul. Fa khataban nas, Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah. Fa qala fi kusufi syamsi wal qamar, dan Nabi menyampaikan ketika gerhana matahari dan bulan, atau tentang masalah gerhana matahari dan bulan, innahuma ayatani min ayatillah, bahwa dua perkara ini adalah dua tanda, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhsifani, keduanya tidaklah terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayati, atau karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat keduanya, dan ini juga dalilnya bahwasanya syariat sholat khusuf itu ketika melihat. Ingat, ketika melihat apa? Gerhana. Artinya di tempat kita terjadi gerhana, bukan dengan mendengar berita. Tapi apa? Patokannya terjadi gerhana di tempat kita atau tidak. Kalau terjadi silakan. Kalau tidak, ya tidak disyariatkan. Bahkan gini jamaah sekalian, di tempat kita terjadi, cuma sudah kelewatan. Misalkan 25 menit terjadi gerhana, kita baru tahu dan sudah lewat. Apa kemudian kita sholat? Ya tidak. Kenapa? Karena sudah terlewat. Kalau saat ini terjadi, apalagi tidak terjadi, karena mungkin mendung, atau ada sebab yang lain, misalkan turun hujan dan sebagainya, misalkan. Sehingga ingat patokannya, kalau kita melihat, fafza'u ila sholat, maka bersegeralah untuk sholat, untuk sholat. Dalam hadis yang lain dari Asma, beliau mengatakan, laqad amarun nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika gerhana matahari. Maka di antara amalan ketika terjadi gerhana matahari adalah memerdekakan budak. Dari Abu Musa, beliau mengatakan, khasafati syamsu, terjadi gerhana matahari, maka Nabi pun bersegera untuk berdiri. Yakhsha an takuna sa'ah, beliau khawatir terjadi apa? Kiamat. Itu Nabi khawatir terjadi kiamat. Fa'tal masjid, maka Nabi pun mendatangi masjid. Fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in, maka beliau pun sholat dengan berdiri yang cukup panjang, ruku' yang panjang, sujud yang panjang. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu, saya melihatnya beliau melakukan. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadhil ayat allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin.
Jadi ayat-ayat ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini tidaklah terjadi karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Walakin yukhawifullahu biha ibadahu. Tetapi Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika, maka apabila kalian melihat sesuatu dari hal tersebut, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah, berdoa kepadanya dan beristighfar kepadanya. Jadi amalan yang lain ketika terjadi gerhana, segera zikir. Kemudian doa, perbanyak doa. Kemudian banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan apa? Bukan tadi ya. Ke kafe. Kemudian ngajak teman-teman. Dan naudzubillah sebagian orang justru apa? Pesta. Pesta minuman keras. Pesta minuman keras, bayangkan. Padahal Allah ya menjadikan matahari itu gerhana untuk nakut-nakuti. Bukan malah apa? Ya. Bukan malah kemudian mereka semakin berani kepada Allah dengan berbuat maksiat, bukan. Dan inilah karena kejahilan, karena kejahilan. Ya kadang-kadang sebagian kaum muslimin sudah ikut tradisinya non muslim. Kan kadang ini terjadi apa? Ikut-ikutan jemaah. Mereka nggak tahu syariat ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan. Yang tahu mereka baca di media sosial, oh kalau terjadi gerhana, ayo cari tempat untuk nongkrong. Dan pelakunya ya muslim, tapi nggak paham tentang syariat sholat gerhana. Ini musibah. Ya jamaah sekalian, kata Syekh, wa dhahiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dhahir dari ucapan Nabi, fafza'u, ya, maka bersegeralah ila akhirih al-wujub. Ini menunjukkan berarti hukumnya wajib. Karena fafza'u ini fi'il amr. Al-aslu fil amri wujub. Fatakunu sholatul kusuf fardhu kifayatin, sehingga salat kusuf itu hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Awanah di sahihnya, kitab sahihnya. Bayan wujubi sholatil kusuf. Beliau membuat bab penjelasan wajibnya sholat kusuf. Kemudian membawakan hadis-hadis sahih ya, tentang perintah untuk sholat kusuf. Ini juga tuhir yang dilakukan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Bab al-amri bi sholati inda kusufi samsi. Bab perintah untuk sholat kusuf, untuk sholat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Kemudian menyebutkan hadis-hadis atau sebagian hadis-hadis yang memerintahkan untuk sholat kusuf. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, fal jumhur ulama mereka mengatakan ala annaha sunnatun muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Wa sarraha Abu Awanah fi sahihihi fi wujubiha. Adapun Al-Imam Abu Awanah di dalam sahihnya ya, secara tegas mengatakan wajib. Dan kata beliau, walam arahu li ghairihi, dan saya tidak mendapati pendapat yang lain dari para ulama yang mengatakan wajib kecuali dari dirinya. Illa kecuali ma hukiya an Malikin, riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau menganggap atau menjadikan salat kusuf itu sama seperti Jumat. Wa naqala Zain Ibnu Munayyir dari Imam Abu Hanifah, beliau juga mewajibkan. Itu yang dinukil dari sebagian ya, penulis madhab Hanafiyah juga mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib.
Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Salat kusuf itu sunnah muakkadah. Tetapi sebagian ada yang mengatakan apa? Wajib. Dengan hujah bahwasannya hadis-hadis yang berbicara tentang perintah salat kusuf itu perintah. Tapi dengan kita mengetahui adanya silang pendapat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, dan sebagian ada yang mengatakan wajib. Nah, sehingga dari sini hendaklah kita jamaah jangan bermudah-mudahan. Kalau terjadi gerhana, sholat. Bolehkah kemudian sholat sendirian? Boleh, nah masalah. Kalau kita melihat sholat sendirian boleh. Tidak harus berjamaah. Tidak harus berjamaah. Kemudian masalah yang berikutnya sholatu listisqai. Sholat minta turun hujan. Idzan qata'al mataru. Ketika hujan itu tidak kunjung turun. Wa ajdabatil biladu, dan tanah sudah kering kerontang, atau negeri sudah kering kerontang. Ustuhibbal khuruj ilal musalla, maka dianjurkan untuk keluar ke musalla. Jadi musalla itu tanah lapang yang ada di luar kampung. Lilistisqai, untuk meminta turun hujan. Yusalli bihimul imamu rakatain, maka hendaklah seorang imam salat dengan para jamaah 2 rakaat salat. Wa yukthiru minad du'ai wal istighfari, dan hendaklah ia memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan merubah ridanya, selendangnya, dengan menjadikan bagian kanan di bagian kiri. Dan sebutan oleh para ulama kita tujuannya tafaul. Apa tafaul? Rasa optimis agar Allah segera merubah keadaan. Jadi salat kusuf itu jamaah sekalian. Salat istisqa itu minta hujan ada 3 cara. Bisa dengan salat istisqa secara khusus 2 rakaat, salatnya persis seperti sholat id, persis. Ada 7 kali takbir di rakaat pertama, kemudian yang kedua 5 kali takbir ziyadah. Yang kedua, bisa berdoa ketika khotib naik mimbar. Ini kejadian ketika apa? Nabi khutbah. Datang seorang Arab Badui. Di tengah-tengah Nabi khutbah. Kemudian bicara, ya Rasulullah, di atau dikatakan di situ bahwasanya halakatil amwal. Jadi harta sudah pada binasa, maksudnya apa? Binatang-binatang. Wong koto isubul, dan jalan-jalan terputus. Kenapa? Karena banyak unta yang mati. Karena tidak ada bahan makanan. Kemudian si Arab Batu itu minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya Nabi berdoa. Dan ini juga faidah jemaah, bahwasanya apa? Boleh berbicara dengan khotib ketika khotib naik mimbar, enggak masalah. Itu boleh jemaah sekalian, boleh makmum berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi syaratnya ingat, bicara dengan khotib. Bicara dengan apa? Khotib, bukan dengan jamaah yang lain. Kalau dengan jamaah yang lain, jangankan berbicara, mengucapkan diam. Faqad lagoita, Jumatmu sudah sia-sia. Main kerikil sia-sia. Ngider apa? Kotak amal sia-sia. Oh iya jemaah. Tapi kalau dengan khotib tidak masalah, boleh, tidak masalah. Ini Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, jemaah sekalian, turun hujan selama 1 pekan, bayangkan, nggak berhenti, matahari nggak muncul. Akhirnya apa?
Orang tadi Jumat berikutnya datang lagi, minta agar apa? Agar Nabi berdoa supaya hujan itu dialihkan ke tempat yang lain, bukit-bukit, ya, bukit-bukit, lembah-lembah. Alasannya apa? Ya Rasulullah, bangunan-bangunan sudah hancur. Kenapa? Banjir. Banjir. Akhirnya minta supaya hujan itu dialihkan, dan ini boleh. Dan dalam istilah syariat kita namanya al-istisha. Berdoa kepada Allah agar hujan itu dialihkan, enggak masalah, boleh. Diperbolehkan. Ya, makanya jamaah sekalian, kalau minta hujan, maka mintalah hujan yang bermanfaat. Nah, sehingga di antara doa yang dianjurkan itu apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan bermanfaat. Hujan yang bermanfaat. Bukan hujan yang mendatangkan mudarat, seperti itu jemaah. Makanya ketika pertama kali turun, maka dianjurkan apa? Untuk mandi. Untuk mandi jemaah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat ketika Anas mengatakan, ya, asobana wa nahnu ma'a Rasulillah ya al-matar. Jadi kami pernah ya, kehujanan. Kemudian akhirnya Nabi membuka bajunya agar terkena apa? Air hujan. Nah, sehingga Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat bab terkait hadis ini, dianjurkan untuk mandi air hujan ketika pertama kali apa? Turun. Dan Nabi mengatakan, innahu hadisu ahdin bi rabbih. Hujan ini baru datang dari Allah. Maka banyak rahmatnya. Banyak rahmatnya. Yang mungkin punya masalah, coba hujan-hujanan. Biar masalahnya apa? Selesai ya masalahnya. Nah, selesai otaknya apa? Pusing. Coba hujan-hujanan sekali-kali ya. Iya. Ya jamaah sekalian. Kalau jamaah sekalian, ini yang kedua ya. Jadi apa namanya? Khatib berdoa. Atau yang ketiga, doa di luar apa? Di luar khutbah, atau tidak melakukan sholat khusus, tapi doa biasa saja. Dan itu juga dibolehkan. Itu juga diperbolehkan, tidak masalah. Tidak kunjung hujan, misalkan doa, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah turunkan hujan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jamaah sekalian, dari Abbad bin Tamin, dari pamannya, dari Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal musalla. Jadi Nabi keluar ke musalla yastasqi, minta apa? Agar diturunkan hujan. Wastaqbal qiblah, beliau menghadap ke kiblat. Maka beliau pun salat 2 rakaat dan membalik ridanya. Di rida. Maka Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan beliau mengatakan gini, kondisinya disesuaikan. Kalau mungkin tidak mungkin ya, sebelah kanan sebelah kiri. Tapi kalau pakaian di zaman kita mungkin sulit ya, jas misalkan. Yang bisa apa? Mungkin dibalik ya, dibalik seperti itu. Dan kalau bisa jamaah sekalian, ketika dibalik jangan dibuka sampai turun hujan. Sampai turun hujan. So, tapi kan nanti duhur pengen mandi, ya sudah, kalau mandi nggak masalah ganti. Tapi kalau kemudian duhur nggak mau mandi misalkan, nanti mandinya tunggu apa turun hujan, nggak masalah, pakai dalam kondisi terbalik. Dan itu tafaul, rasa optimis agar Allah segera merubah keadaan. Dan dulu ketika kami di Jember itu jamaah, beberapa kali sholat istisqa, sorenya hujan. Sorenya hujan. Ini luar biasa jemaah. Walaupun kadang hujannya tidak terlalu lebat, tapi hujan. Qala Sufyan mengatakan fa'ahbaroni Al-Mas'udi menghabarkan kepadaku dari Abu Bakar. Qala, ia mengatakan ja'lal yamina ala shimal. Jadi menjadikan bagian kanan pada bagian kiri.
Dan darinya ia mengatakan, ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi ketika keluar untuk istisqa, qal, dia mengatakan fahawala ilan nas, beliau ya, membelakangi apa? Jamaah. Wastaqbal kiblat, beliau menghadap kiblat, berdoa. Kemudian merubah ridaknya. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Jaharu fihi bil qiraah. Kemudian beliau menjaharkan bacaan ketika sholat. Dan jamaah sekalian, walau alam, para ulama kita mengatakan bahwasannya khutbah ketika sholat istisqa itu boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Jadi boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat. Kemudian berdoanya boleh menghadap kiblat, boleh menghadap jamaah. Boleh menghadap kiblat, boleh menghadap jamaah. Kemudian bacanya keras. Dan berdoanya dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Dan ini disebut dengan ibtihal. Karena mengatakan itu ada 3 macam. Ada masalah. Masalah itu seperti ini. Ada istighfar. Istighfar itu seperti ini. Seperti dilakukan khotib ketika Jumatan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, misalkan. Allahumma ighfir lil muslimin wal musliman, muslimat wal mu'minin wal mu'minat, misalkan. Ada ibtihal seperti ini. Dan Nabi ketika melakukan sampai kelihatan ketiaknya. Dan ini menunjukkan saking butuhnya. Dan jamaah sekalian, bedanya antara sholat id dengan sholat istisqa. Kalau sholat id itu dianjurkan menggunakan pakaian bagus. Sholat istisqa tidak. Makanya dianjurkan apa? Dengan pakaian ala kadarnya. Kenapa? Karena memang kita kondisinya lagi butuh. Dan jalannya pun apa? Nunduk. Bukan petenteng ya. Apalagi sambil minum es teh ya. Mau minta turun hujan, minumnya es teh. Nah, ini kan gimana? Nggak cocok. Jadi dia butuh benar-benar nunduk ya. Jalannya pun sambil istighfar, berdoa kepada Allah. Ya. Ini dianjurkan. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Iya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Kepada dan bertanya berjamaah awal bisa bertanya bersama tenaga mikrofon yang telah disediakan, dan berjamaah awal bisa bertanya oleh material yang sudah tergabung di sebelah kanan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan di sini materi khotbah untuk sholat gerhana. Kalau yang sholat gerhana yang lain misalnya itu kan masalah puasa dan sebagainya. Ternyata yang masalah korban, masalah itu kan masalah kebutuhan hujan. Tapi kalau gerhana, materi khotbahnya yang utama apa? Apakah ada kebutuhannya untuk semua khotbah di mana-mana? Maksudnya kalau misalnya begini di Kalimantan, terus di Arab, apakah materinya ditentukan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, apa materi khutbah ketika sholat istisqa? Sholat gerhana. Ya, jemaah sekalian, sholat gerhana, sebagaimana yang tadi disebutkan di sini bahwasannya materi khutbahnya itu menganjurkan jamaah untuk apa? Ya, untuk dalam artian mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian takut dengan hari kiamat. Takut dengan adab Allah Azza wa Jalla. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Itu diantara apa? Muatan isi khutbahnya. Kalau khutbah ketika Idul Fitri kan ditekankan untuk apa? Tentang apa namanya, bisa ya mungkin zakat ya diingatkan, tentang puasanya juga diingatkan. Barangkali ada yang apa namanya terlewat ya, atau hal yang lain. Atau ketika khutbah
Idul Adha, tentang kurban misalkan seperti itu. Maka yang ini jamaah sekalian, kalau sholat kusuf ingatkan tentang adab Allah. Dan biasa yang dilakukan oleh para khatib itu, mereka menyebutkan tentang hadis bahwasanya terjadinya gerhana itu bukan karena apa? Kematian atau kelahiran seseorang. Jadi memperingatkan tentang kerusakan akidah, tentang keyakinan bahwasanya gerhana itu terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Itu butuh diingatkan. Pula ia diingatkan bahwasanya Allah ciptakan matahari dan bulan itu sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Maka jangan sujud kepada matahari dan bulan. Itu juga perlu diingatkan seperti itu. Ya. Samping mengingatkan jamaah untuk apa? Beramal soleh, sedekah, infak, istighfar, doa dan sebagainya seperti itu. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, saya pernah dengar ceramah tentang surga hanya dibuka dari Senin sampai Kamis. Mohon penjelasannya. Gimana? Saya pernah mendengar ceramah tentang surga hanya dibuka dari Senin sampai Kamis. Mohon penjelasannya. Dibuka Pada hari Senin sampai Kamis. Allah alam sama sekali. Maksudnya dibuka untuk biar orang masuk atau surga belum ada apa? Penghuni dari kalangan manusia. Kalau ruh iya. Ya jamaah sekalian, kita lihat hadisnya dulu. Sahih dan tidak. Di dalam sebuah hadis memang disebutkan tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis fa yugfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka di hari Senin dan hari Khamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Fa yuqalu maka dikatakan ya ungdiru hadaini hatta yastolih. Jadi tundahlah pengampunannya terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Ungdiru hadaini hatta yastoliha. Ungdiru hadaini hatta yastoliha. Jadi tundahlah keduanya untuk diampuni sampai mereka berdamai. Ya, sampai mereka berdamai. Ya maksudnya jamaah sekalian. Ya, dibukakan hari Senin dan Khamis tersebut untuk apa? Diampuni dosanya. Jadi bukan kemudian disuruh masuk, bukan, tapi apa? Dibukakan pintu tersebut untuk diampuni dosanya seperti itu. Ya. Dan ini jamaah sekalian hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan hari Senin dan hari Khamis seperti itu.
Jadi pintu-pintu surga ya, pintu surga. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Tapi ada orang yang tidak diampuni ketika dia punya pemusuhan dengan saudaranya. Sampai mereka dalam artian islah ya. Saling maafkan. Seperti itu. Jemaah sekalian, yang di sini apakah orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, jemaah? Yang masih hidup artinya apa? Ada seseorang. Jadi kita semua jemaah sekalian di hari Senin dan hari Kamis itu punya potensi untuk apa? Diampuni dosanya. Tapi kalau ada seseorang dia punya musuh, punya masalah dengan saudaranya, nggak dapat, jemaah. Seperti hari Senin dan Kamis itu amal-amal kita diangkat. Nah, ini untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang masih hidup. Jadi maksud pintu surga dibuka itu dalam artian Allah memberikan pengampunan ya, kepada orang-orang yang masih hidup, kecuali orang-orang yang dia punya masalah dengan saudaranya, maka dia tidak dapat keutamaannya. Nah, sehingga ini pun anjuran ya bagi kita sekalian untuk dalam artian berdamai, memaafkan. Ya, ketika misal saudara kita punya masalah seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah minta maaf, tapi saudara nggak memaafkan? Ya sudah, kalau kita sudah minta maaf, misal kemudian dia tidak memaafkan, maka urusan dia. Tapi masalah gini, jemaah. Ketika si A dia menyakiti terlebih dahulu, kemudian minta maaf, saudaranya nggak memaafkan, dosa tidak? Jawabannya tidak berdosa. Itu urusan dia. Karena orang yang didolimi itu punya berapa hak, jemaah? 3 hak. Memaafkan, atau nggak memaafkan, tuntut di akhirat, ya. Atau apa jemaah? Jadi memaafkan, kemudian tidak memaafkan, tuntut di akhirat, atau minta dikisos. Seperti itu urusan dia. Makanya gini, jemaah, dosa kalau terkait dengan anak Adam itu repot. Beda dengan dosa ketika terkait dengan Allah. Terpenuhi syarat-syarat tobatnya, selesai. Makanya hati-hati ya, jangan nyakiti orang. Karena nggak semua orang itu mudah memaafkan. Kan ada sebagian yang sudah dari awal mengatakan sudah tutup pintu maaf untukmu. Selesai cuma. Kalau seperti itu ya sudah, perbanyak amal soleh. Untuk apa? Untuk bayar nanti. Karena kebaikan kita akan diambil. Kalau misalkan sebelum meninggal bisa merayu, ya, dikasih uang biar dimaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, perbanyak amal soleh. Seperti itu, jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana cara berdoa di sujud terakhir? Apa? Cara berdoa di sujud terakhir. Oh, di sujud terakhir. Durasi lamanya berdoa harus sama di semua sujud sholat, atau bolehkah sedikit lama di sujud terakhir saja? Ya, jemaah sekalian, tidak ada batasan waktu atau ukuran tertentu, nggak ada. Karena lafaz hadisnya fa'akthiru bid-du'a, perbanyaklah berdoa. Maka gini, kalau dia jadi imam, standarnya perhatikan kondisi jamaah. Jangan kemudian setiap sujud berdoa yang akhirnya membuat jamaah keberatan. Itu nggak boleh. Tapi kalau misal sholatnya sendirian, bebas. Dan tidak ada batas ukurannya. Sujud pertama, di rakaat pertama, misalkan 5 detik. Kemudian sujud rakaat yang kedua 10 detik, nggak ada. Boleh pertama lebih panjang, kedua
pertengahan, ketika lebih pendek, terakhir panjang, tidak masalah. Tidak ada ukuran tertentu. Yang penting intinya perbanyak berdoa. Tapi kalau dia jadi imam, maka penting untuk memperhatikan kondisi jamaah. Jangan kemudian berdoa mungkin untuk urusan pribadinya yang ternyata akhirnya memberatkan jamaah, itu nggak boleh. Nah, sehingga kalau misalkan jadi imam ya sudah sesuaikan saja dengan kondisinya. Kira-kira kalau misalkan doanya tidak memperberat jamaah, ya lakukan. Tapi kalau memperberat, ya hindari seperti itu. Tapi secukupnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikiannya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.